pagi, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami beruap segar, dan utamakan Engkau, mencari Engkau, dan saat ini ada kami sebuah keluarga, kami sebuah pribadi, pakai hamba-Mu, dan menyampaikan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Putih rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Herman dari gunung Misar. Samudera yang berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, serta gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata pada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah empitan musuh? Seperti tikam maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sebenarnya, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ada dua ayat yang sangat menarik buat kita pagi ini. Perhatikan ayat 2 dan 3. Putih rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Alkitab menulis seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah. Alkitab jelas menulis rusa merindukan sungai air yang berair. Demikian juga tanpa kehausan dalam hidup saudara tidak akan mencari Tuhan. Saudara tidak akan mencari Tuhan kalau jiwa saudara tidak haus. Air yang diberikan dunia ini sementara. Air yang diberikan dunia ini hanya sementara. Setelah itu haus lagi. Haus lagi. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang terakhir menceritakan bagaimana perempuan Samaria. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia pernah punya suami 5, sekarang yang satu bukan suaminya. Nanti kawin cerai. Tetapi dia tidak pernah mengalami kepuasan. Dan Tuhan katakan, hei, aku akan memberikan air yang memberikan kepuasan batiniamu. Perhatikan,
Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang Tuhan berikan kepada perempuan itu akan haus untuk selama-lamanya. Sebaik air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah air yang kita butuhkan. Air yang kita butuhkan. Air yang dunia berikan semua. Air yang dunia berikan yang membuat kita haus lagi. Dunia tidak bisa memberi kepuasan. Saudara melihat dalam hati manusia ada rongga yang kosong. Mana yang diisi oleh manusia? Air hidup atau dunia, tergantung orang itu. Kalau orang itu memberikan dunia, dia tidak akan puas sebagaimana perempuan Samaria. Kurang terus, tidak pernah puas. Tapi air kehidupan akan memberikan kepuasan batin kita. Maka rongga yang kosong ini, hari ini isilah dengan air kehidupan, sehingga saudara bisa hidup selama-lamanya. Dan air kita merasa, air yang kuberikan kepadamu akan memancar terus kepada hidup yang kekal. Hidup di dunia 70-80 tahun lebih itu hanya anugerah, tapi hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang yang percaya, bukan kita gak boleh cari uang, tidak boleh berdagang, tidak, sekolah baik, sekolah yang baik, berdagang yang baik, tapi itu hanya di dunia sementara. Tapi hidup yang kekal yang kita cari, hidup yang kekal yang kita butuhkan, hidup yang kekal dibutuhkan. Sebab firman Allah, kenapa kita harus membutuhkan hidup yang kekal? Sebab firman Allah berkata demikian di dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan memberi kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Saudara buktikan sendiri. Saudara sekarang mau ke gereja, tidak bisa, gereja tertutup. So ingin dengar firman Tuhan, mengarang ibadah, gak boleh. Hanya kemurahan saja kita boleh dengar lewat YouTube. Hanya kemurahan. Manusia sekarang ini haus. Yang bisa beri kepuasan itulah batinnya kita, hanya pribadi Kristus. Maka firman Tuhan katakan tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan Yesus katakan, aku telah mengalahkan maut. Dan dia berkata, aku hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong, menyelesaikan persoalan saudara. Sesulit-sulitnya saudara hadapi, sesukar-sukarnya hadapi, Yesus sanggup menolong. Karena kenapa? Karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup. Namanya hidup yang mampu mengadakan yang ajaib buat saudara. Apa yang saudara takutkan hari ini dengan persoalan ekonomi, dengan bisnis saudara, rumah tangga saudara, jangan takut. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong secara ajaib yang tidak dipikirkan, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, terima kasih buat firman. Kami yang hadir adalah bagikan rusa-rusa yang haus akan firman. Air yang diberikan dunia hanya sementara, haus lagi. Dunia dan sisinya diberikan manusia, satu ketika akan habis. Dan kami lihat Yohanes pasal 4 jelas, perempuan Samaria ini dia pernah punya suami 5, yang sekarang punya 6. Dia pernah kawin cerai, tapi dia tidak pernah rasa kepuasan. Tapi Yesus katakan, aku akan memberikan air hidup.
yang memberikan kepuasan batinnya. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kepuasan batinnya. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga kami, hidup kami, pelayanan kami. Dan kami mau melangkah hari ini, kalau kami sudah bekerja serta perjalanan kami. Bikin selamat, pulang dan selamat. Hikmat Engkau berikan sehingga kami bekerja dengan baik. Kalau kami harus berdagang, sertai perjalanan kami juga. Berikan kepintaran, kecerdasan, sehingga kami pulang dapat rezeki yang daripada Tuhan. Dan pulang sampai ke rumah kami masing-masing selamat. Bungkus kami kuasa darah-Mu, Engkau akan membedakan sebagaimana Keluaran 8 ayat 23. Ada membedakan bangsa Israel dengan orang Mesir. Engkau akan membedakan, Engkau melindungi kami dengan tanda darah dan hidup kami semua, keluarga kami tanda darah, rumah kami tanda darah. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan. Kami teringat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, yang mampu berperang melawan virus corona. Engkau yang berperang Tuhan, beri kekuatan, kemenangan dan hidupnya. Biar mereka semua dengan baik, dan biar juga keluarganya yang ditinggalkan. Para donatur yang sudah berkorban, Engkau juga balas berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan mohonkan turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan